Pemirsa, kita akan lihat apa saja 4 poin nota pembelaan dari Richard Eliezer. Anda juga sudah bisa saksikan di layar kaca. Saya sempat sarikan tadi, Mas Reza juga sudah mengulas lebih lanjut mengenai poin-poin yang disampaikan oleh Richard Eliezer ini kemarin, menyampaikan permohonan maaf serta pengampunan kepada orang tua korban. Dan mengenai hal ini juga pihak keluarga Yosua berharap atau mengatakan harapannya bahwa pihak majelis hakim ini bisa memberikan hukuman yang lebih ringan kepada Eliezer dibandingkan apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian tadi juga poin ketiga dan keempat disampaikan dalam nota pembelaan bahwa dirinya dididik untuk taat dan patuh serta tidak mempertanyakan perintah. Kemudian juga Anda bisa lihat apa saja yang menjadi poin yang disampaikan pembelaan dari Richard Eliezer. Baik, Bang Roni, tadi kita sudah mendengarkan apa penilaian dari Mas Reza terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Richard Eliezer. Mengatakan bahwa berdasarkan riset memang dinyatakan Richard Eliezer itu memang yang dinantikan ataupun juga dicari oleh majelis hakim, bahkan juga oleh publik. Saat kemudian setelah menyampaikan pembelaannya, kita juga sudah mendengar apa harapan dari kuasa hukum dari Richard Eliezer, yaitu Bang Roni. Apa yang disampaikan oleh Richard Eliezer ini kepada Bang Roni, Bang? Ya, bahwa proses persidangan ini kan sudah berjalan, bahwa Richard ikhlas menjalani proses semua agenda persidangan, kemudian terkait dengan tuntutan yang kemarin sudah lewat, kami sudah tidak mau perdebatkan lagi ya. Kenapa? Karena ya kami merasa ketidakadilan, kemudian kami sampaikan di dalam pledoi kami kan, dua pledoi pembelaan pribadi dan pembelaan tim penasihat hukum. Dari pembelaan tim penasihat hukum, kami fokus adalah terkait dengan analisa yuridis sesuai dengan fakta persidangan terkait dengan posisi terdakwa Richard Eliezer. Kalau dari fokus kami adalah beberapa poin, kami berbicara soal pasal 48 dan pasal 51. Dan di dalam petitum kami minta onslah, lepas. Kenapa? Karena dari fakta persidangan, perbuatannya Richard Eliezer mengakui dia melakukan penembakan berdasarkan perintah. Kemudian ada faktor daya paksanya, itu 48, itu ahli yang menyampaikan, ahli pidana dari jaksa penuntut umum. Kemudian ada ahli juga dari jaksa penuntut umum, ahli pidana menyampaikan tentang Richard Eliezer sebagai alat. Kalau berbicara soal alat, dia sebagai player. Kemudian ada orang yang menyuruh melakukan, ada Don Player. Don Player ini adalah Verdi Sambo. Sedangkan Richard Eliezer ini adalah alat. Alat itu tidak bisa diminta pertanggungjawabannya. Itu kemarin kami masukin di dalam pledoi kami. Itu poin kedua. Yang poin ketiga adalah kita bicara soal pasal 51 ayat 1. Pasal 51 ayat 1 ini adalah fakta persidangan terkait dengan secara de jure de facto. Richard Eliezer ini mengikuti Verdi Sambo karena ada direkrut, kemudian ada surat dinas. Kemudian dia dikuasai oleh Verdi Sambo. Dalam posisi itu kita lihat lagi terkait dengan sikap batinnya dia, aspek psikologinya dia, berdasarkan hasil asesmen, kemudian ahli psikolog dari jaksa penuntut umum yang menyampaikan bahwa Richard Eliezer punya kepatuhan yang tinggi. Ini bukan dari kami dulu ya, tapi ketika kami menjabarkan semua, kemudian kami elaborasikan dengan ahli pidana yang kami hadirkan dari Pak Dr. Albert. Itu menyampaikan bahwa dia tidak bisa diminta pertanggungjawabannya, kemudian dia berdasarkan perintah. Nah, di dalam petitum kami meminta supaya onslah, lepas. Karena apa? Perbuatannya diakui, tetapi di dalam KUHP ada alasan penghapus pidana. Inilah menjadi fokus kami. Ini kami sudah sampaikan ke persidangan. Kami percaya bahwa majelis hakim yang memimpin persidangan ini secara baik, arif, bijaksana, sudah transparan, kemudian independen. Kami melihat bagaimana kalau tadi disampaikan bahwa Richard Eliezer sudah diberikan haknya dia sebagai GC ketika dia dipisahkan dengan terdakwa yang lainnya dalam sidang. Kalau teman-teman lihat bahwa dia sempat dipisahkan ruangannya, kemudian persidangan secara daring, itu merupakan bagian hak dari dia sebagai GC. Tetapi kalau dalam hal ini kita kembalikan kepada majelis hakim, kita percaya bahwa proses persidangan ini berkeadilan. Seperti itu Mbak Putri. Baik, Bang Roni, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbicara kepada kami, untuk bisa menjelaskan mengenai hal ini kepada kami. Kita akan terus tunggu bagaimana proses selanjutnya. Nanti berikutnya replik, duplik, baru kemudian kita menekan vonis hakim, begitu ya Bang? Kita akan nantikan Bang. Betul. Baik, selamat malam Bang Roni Talapesi. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih.
Baik, malam. selamat malam Bang Roni. Baik, Pak Manajer, tadi sudah disampaikan oleh Bang Roni bahwa merasa adanya ketidakadilan dengan tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ini kemudian juga membuat kita menyoroti mengenai independensi Jaksa Penuntut Umum yang juga ini diungkit oleh publik, bukan hanya pada terdakwa Eliezer saja, tapi juga pada terdakwa lainnya. Mungkin nanti bisa diberikan jawaban lebih lanjut lagi Pak Manajer mengenai hal ini, kita akan bahas setelah jeda.